Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita terbayang bagaimana rasanya jika Allah meminta kita untuk memberikan sesuatu yang paling kita cintai? Apakah kita siap untuk menyerahkannya tanpa ragu, ataukah hati kita akan terbagi antara cinta dunia dan cinta kepadanya? Inilah kisah yang penuh makna, kisah yang mengajarkan kita tentang pengorbanan, cinta dan ketaatan yang mengalahkan segala yang ada di dunia. Kisah seorang ayah yang diminta untuk mengorbankan anak yang sangat ia cintai. Sebuah ujian berat yang hanya bisa dihadapi dengan keikhlasan dan iman yang teguh. Kisah ini bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi tentang cinta yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masuk ke dalam perjalanan luar biasa yang mengisahkan Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail. Kisah yang diwariskan turun-temurun, yang hingga kini hidup dalam ibadah kurban setiap Idul Adha. Kisah ini bukan hanya menggugah hati, tetapi juga mengingatkan kita akan makna sejati pengorbanan. Sebelum kita menyelami lebih dalam, jangan lupa untuk membagikan, menyukai, dan berlangganan channel Cahaya Hilal. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin. Mari kita mulai cerita agung ini. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, Nabi Ibrahim alaihissalam terlelap dalam tidurnya, dengan hati yang penuh rasa tawakal. Dalam tidurnya, beliau melihat sebuah mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail. Mimpi itu datang berulang kali, bukan sekadar bunga tidur, tetapi wahyu yang harus dijalankan. Sebagai seorang nabi, Ibrahim tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu yang benar. Meskipun hati seorang ayah terguncang, namun beliau tidak meragukan kebenaran perintah Allah. Ismail, anak yang lahir setelah doa panjang yang dipanjatkan tanpa henti, kini menjadi ujian yang berat bagi Ibrahim. Namun, bagi seorang hamba yang benar-benar taat, tidak ada tempat bagi keraguan. Keesokan harinya, dengan hati yang penuh perasaan, Nabi Ibrahim memanggil putranya Ismail. Ia tidak langsung berkata begitu saja, melainkan dengan kelembutan dan kasih sayang, beliau berkata, "Wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Ini bukan sekadar meminta izin, tetapi sebuah cara bagi seorang ayah untuk mengajak anaknya memahami takdir dan ikhlas menerima perintah Allah. Ibrahim ingin Ismail mengerti bahwa ketaatan bukan hanya kepada ayah, tetapi juga kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan penuh kebesaran jiwa, Ismail yang masih muda namun penuh iman, menjawab dengan keteguhan hati, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan menemui aku sebagai orang yang sabar." Tidak ada penolakan, tidak ada tangisan. Ismail menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, bahwa iman bukan soal usia, tetapi tentang seberapa besar hati kita menerima perintah Allah dengan tulus. Di hari yang penuh ujian itu, ayah dan anak berjalan menuju tempat penyembelihan. Tak ada tangis, tak ada protes, hanya langkah penuh keyakinan. Nabi Ibrahim menggenggam tangan Ismail, yang dengan tenang berjalan di sisinya. Bahkan Ismail memintanya untuk mengikat tangan dan kakinya agar tidak memberontak saat pisau menyentuh tubuhnya. Ia juga meminta agar wajahnya ditutup, agar sang ayah tidak melihat wajahnya ketika saat itu tiba. Pada detik-detik terakhir, Ibrahim menundukkan hati, siap untuk menyerahkan segalanya demi Allah. Pisau di tangan Ibrahim terangkat tinggi, namun yang terjadi adalah sebuah keajaiban. Pisau itu tak mampu menyentuh tubuh Ismail, seakan-akan tumpul. Ibrahim mencoba lagi, namun tetap gagal. Saat itulah, suara dari langit datang. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Allah mengakui ketulusan pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Bukan darah yang Allah inginkan, melainkan ketulusan hati dan ketaatan yang sempurna. Sebagai ganti, Allah mengirimkan seekor domba besar dari surga. Allah berfirman, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat 107. Inilah bentuk kasih sayang Allah, yang tidak menginginkan penderitaan, tetapi menginginkan ketaatan yang sejati. Peristiwa ini menjadi cikal bakal ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahun. Pengorbanan Ibrahim dan Ismail mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah harus mengalahkan cinta kepada dunia dan segala isinya. Saat kita berkurban, kita mengingat kembali makna sejati ketaatan, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan. Lebih dari itu, kurban adalah pengingat bahwa Allah memandang hati kita, niat kita, dan sejauh mana kita rela melepaskan apa yang kita cintai demi cinta kepadanya. Dengan berkurban,
Kita mengingat bahwa segala yang kita miliki adalah titipan Allah. Harta, waktu, bahkan hidup kita, semuanya miliknya. Dan melalui kurban, kita mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang Allah berikan. Ingatlah, kurban bukan hanya soal daging atau darah, tetapi tentang ketakwaan yang sampai kepada Allah. Kurban mengajarkan kita untuk bersyukur dan memberi untuk berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan. Ia menjadi jembatan antara kita yang memiliki dengan mereka yang kekurangan. Inilah momen bagi kita untuk menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial di dunia yang penuh ketimpangan ini. Dan akhirnya, kurban adalah pelajaran tentang ketulusan, bahwa pengorbanan yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Seperti Ibrahim dan Ismail, kita juga diajak untuk menyerahkan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah. Semoga setiap pengorbanan kita menjadi saksi cinta kita kepadanya. Mari kita jadikan kurban sebagai momentum untuk memperbarui niat kita, untuk memperbaharui semangat ketaatan dalam diri, dan untuk menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama. Semoga kita semua mampu menjadi hamba yang ikhlas seperti Ibrahim, dan sabar serta taat seperti Ismail. Semoga setiap tetes darah kurban kita menjadi saksi cinta kita kepada Allah hingga hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.